Membuka Mata Hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sahabat Al-Quran Braille Official, alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam podcast Membuka Mata Hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Seperti biasa, podcast kita akan membahas seputar ilmu tajwid yang bersumber dari kitab Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada bahasan ilmu tajwid, mohon izin saya akan membacakan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu dengan melanjutkan surat Abasa, yakni surat yang ke-80 dengan menggunakan mushaf Al-Quran Braille. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faaqbarah thumma idza syaa'a ansyarah. Alhamdulillah, sahabat Al-Quran Braille Official, mari kita lanjutkan materi kita yang telah tertunda. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang maratibul gunnah, yakni level kedua, yakni gunnah kamilah. Yang termasuk pada gunnah kamilah adalah ikhfa hakiki maupun ikhfa syafawi serta iqlab ya. Dan contoh-contoh dari ikhfa syafawi kemudian dari ikhfa hakiki sudah kita pelajari bersama. Kemudian satu lagi yang termasuk pada gunnah kamilah adalah iqlab. Contohnya seperti mim ba'di. Cara membaca iqlab ini atau cara membaca ikhfa syafawi ini memang ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan intibaqus syafatain. Yang dimaksud dengan intibaqus syafatain yaitu dengan merapatkan kedua bibir itu tidak ditekan, hanya mempertemukan kedua bibir secara lunak tanpa tekanan, sehingga suara mim yang ditimbulkan dari iqlab atau suara mim dari ikhfa syafawi itu samar suaranya, karena memang iqlab dan ikhfa syafawi itu suara mimnya harus samar ya. Nah, contohnya seperti ini, min ba'di atau amba'ahum. Nah, ini menggunakan intibaqus syafatain. Kemudian cara yang kedua adalah dengan furjah. Furjah itu adalah dengan merenggangkan kedua bibir, tapi kata para ulama tajwid, renggangnya bibir atas bawah itu hanya setipis kertas. Kurang lebih contohnya seperti ini. Min ba'di, min ba'di. Jadi ada suara dengungnya itu cenderungnya ke ikhfa. Tetapi menurut penelitian Syekh Aiman Suwaid bahwasanya
cara membaca iqlab dan ikhfa syafawi itu dengan merapatkan kedua bibir tanpa tekanan ya, atau dua bibir dipertemukan secara lunak. Berdasarkan penglihatan beliau dari qabilah-qabilah Arab di Mekah dan Madinah ya, di seputar Saudi Arabia. Kemudian membaca iqlab dengan ikhfa syafawi secara intibaqu syafatain itu lebih sesuai dengan fitrahnya mim sukun, karena mim sukun memang fitrahnya bertemu kedua bibir. Tetapi dengan furjah memang sulit ya, atau dengan merenggangkan kedua bibir itu sulit dikarenakan tidak sesuai dengan fitrah mim sukun ya. Dan kembali kepada sahabat Al-Quran Braille Official, silahkan mau memilih yang mana ketika membacakan iqlab atau ikhfa syafawi, apakah dengan furjah atau dengan intibaqu syafatan. Demikian yang bisa kita pelajari pada hari ini. Jika konten ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share, di-komen, dan di-subscribe media sosial kami, Umi Maktum Voice. Saya Siti Nur Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.